keluargaku sekalian yang secara spontan menjemput kepulangan saya hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas support moral yang diberikan kepada saya, yang saya lihat yang tidak saya sangka-sangka seperti ini. Saya mohon maaf kalau anak-anak saya ini mereka tidak bisa menahan emosi karena sekian lama saya tinggal. Anak-anak saya ini, anak-anak yatim saya ini hampir 4 bulan lebih saya tinggal diurus oleh Pak Wagub. Mereka masih kecil-kecil, ada yang umurnya 6 tahun. Mereka tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kemudian saya pun pergi ke Jakarta untuk menghadapi persidangan saya, mencari keadilan atas diri saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu tanpa terkecuali yang telah mendoakan saya dalam rangka mencari keadilan, sehingga keadilan itu saya dapatkan, sehingga sakwa sangka yang ditujukan kepada saya selama ini dapat kita buktikan bahwa apa yang telah masyarakat Bengkulu pilih kembali saya dan Pak Wakil Gubernur, dijawab pula bahwa memang kami tidak pernah melakukan hal yang tercela seperti yang dituduhkan kepada kami selama ini. Saya sampaikan pada kesempatan ini, tidak ada dendam sedikit pun dari saya, dari kami kepada semua atau siapapun yang telah menzalimi kami, yang telah memutarbalikkan fakta, yang telah merekayasa sehingga kami dijadikan sebagai tersangka, dan akhirnya kami sampai ke persidangan. Dan alhamdulillah akhirnya persidangan telah membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan selama ini, bahwa kami tidak bersalah, kami tidak pernah terlibat perbuatan yang tercelah itu, alhamdulillah dapat kita buktikan. Ya Allah. Lelah saya menghadapi semua ini. Saya sudah jelaskan dari awal bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan yang tercelah itu. Saya sudah sampaikan dengan berbagai cara, tapi rupanya memang kita harus maklum. Betapa sulitnya posisi kejaksaan pada situasi seperti sekarang ini, yang telah menetapkan kami sebagai tersangka, lalu kemudian di tengah jalan bukti-bukti yang menjadikan kami sebagai tersangka itu terbukti tidak benar, tapi karena desakan politik, desakan opini yang ada, sehingga posisi kejaksaan juga sulit untuk menghentikan kasus kami ini di tingkat kejaksaan. Walaupun kami yakin sesungguhnya persoalan kami ini tidaklah layak atau tidaklah pantas dibawa ke pengadilan, karena semuanya sudah terang benderang pada saat di kejaksaan. Tapi kita mengerti, kita maklum bagaimana sulitnya posisi kejaksaan di tengah-tengah opini yang terbentuk sekarang ini. Akhirnya dilimpahkan juga kami ke pengadilan, dan di pengadilan dari awal kami sudah mengundang semua pihak agar kiranya dapat mengikuti secara langsung setiap kali persidangan kami. Bahkan kami memohon kalau tidak keberatan, kiranya menyiarkan secara langsung setiap persidangan kami. Syukur kami mencatat, kami merekam seluruh persidangan, jalannya persidangan. Kurang lebih hampir 60 CD, kurang lebih hampir 6 kamera video kami siapkan untuk merekam jalannya persidangan. Tidak ada satu detik pun di dalam persidangan itu yang tidak terekam dengan baik. Alhamdulillah ternyata
di dalam persidangan jelas terlihat bagaimana tuduhan bahwa ada kerugian negara di Provinsi Bengkulu ini tidak ada. Tidak benar, tidak ada kerugian negara seperti yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu yang sengaja ingin mendiskreditkan kami. Tuduhan adanya keterlibatan kami, alhamdulillah terbukti tidak ada satupun yang dapat dipertanggungjawabkan isu itu. Tidak ada sedikit pun keterlibatan kami, dan itu semua terlihat dan tergambar di persidangan. Akhirnya keinginan kami untuk mencari keadilan itu kami dapatkan di pengadilan. Seharusnya kami diadili di Bengkulu, tapi atas permintaan mahasiswa, LSM, dan orang-orang tertentu, kalau diadili di Bengkulu, jangan-jangan pengadilannya tidak fair. Akhirnya dipindahkan ke Jakarta. Kami nurut saja, ayo kemana saja kami ikut, karena kami yakin kami tidak bersalah. Sekarang sudah diadili di Jakarta, terus apa lagi? Sudah lelah kami menghadapi semua ini, sudah lelah kami menghadapi segala tuduhan-tuduhan ini. Syukur alhamdulillah atas seluruh doa masyarakat Bengkulu, semuanya sudah terjawab bahwa tuduhan itu adalah tidak benar. Sekali lagi, tidak ada dendam sedikit pun dari saya, dari kami, kepada semua pihak yang telah merekayasa, yang telah memfitnah, yang telah memutarbalikkan fakta, yang membuat saya harus berpisah dengan anak-anak yatim kami sekian lama karena harus menghadapi persidangan di Jakarta. Persoalan belum selesai, saya harus menghadapi dan harus meminta doa. Mudah-mudahan saya segera dapat diaktifkan kembali menjadi gubernur aktif di provinsi. Semua kita serahkan kepada mekanisme yang ada dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu saya berdoa karena saya tidak punya jalan lain kecuali hanya berdoa. Saya yakin adalah hak Allah untuk membalas semua kezaliman yang telah saya terima, dan adalah hak Allah juga untuk mengampuni kezaliman yang telah diberikan kepada saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih banyak seluruh masyarakat Bengkulu. Saya mohon maaf, saya harus melanjutkan perjalanan saya hari ini. Saya ingin berziarah ke makam kakek saya di Makam Sentot, lalu kemudian melanjutkan perjalanan saya ke makam orang tua saya di selatan. Terima kasih banyak atas segala support. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya sengaja selama ini diam karena saya ingin melihat dengan jelas, saya ingin konsentrasi menghadapi persidangan saya. Saya tidak punya persiapan apa-apa karena semua di persidangan sudah jelas, sangat-sangat jelas, rekamannya jelas, dan tidak ada satupun yang ditutup-tutupi, terekam dengan baik. Orang-orang juga melihat dengan baik. Kalau ditanya apa persiapan saya tidak punya persiapan apa-apa kecuali saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Persidangan dengan baik, seluruh saksi dan bukti sudah di uang negara yang tidak benar. Itu adalah fitnah dan itu adalah bohong. Saya tidak akan berusaha dan berupaya apa-apa karena menurut saya yang penting bagi saya adalah saya ingin membuktikan kepada seluruh masyarakat Bengkulu, kepada anak-anak saya, kepada keluarga-keluarga saya, dan kepada seluruh kepala dinas saya bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela seperti yang dituduhkan kepada saya selama ini. Itu saja yang penting saya. Ya, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluargaku sekalian yang secara spontan menjemput kepulangan saya hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak
atas support moral yang diberikan kepada saya, yang saya lihat yang tidak saya sangka-sangka seperti ini. Saya mohon maaf kalau anak-anak saya ini mereka tidak bisa menahan emosi karena sekian lama saya tinggal. Anak-anak saya ini, anak-anak yatim saya ini hampir 4 bulan lebih saya tinggal diurus oleh Pak Wagub. Mereka masih kecil-kecil, ada yang umurnya 6 tahun. Mereka tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kemudian saya pun pergi ke Jakarta untuk menghadapi persidangan saya, mencari keadilan atas diri saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu tanpa terkecuali yang telah mendoakan saya dalam rangka mencari keadilan, sehingga keadilan itu saya dapatkan, sehingga sakwa sangka yang ditujukan kepada saya selama ini dapat kita buktikan bahwa apa yang telah masyarakat Bengkulu pilih kembali saya dan Pak Wakil Gubernur, dijawab pula bahwa memang kami tidak pernah melakukan hal yang tercela seperti yang dituduhkan kepada kami selama ini. Saya sampaikan pada kesempatan ini, tidak ada dendam sedikit pun dari saya, dari kami kepada semua atau siapapun yang telah menzalimi kami, yang telah memutarbalikkan fakta, yang telah merekayasa sehingga kami dijadikan sebagai tersangka, dan akhirnya kami sampai ke persidangan. Dan alhamdulillah akhirnya persidangan telah membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan selama ini, bahwa kami tidak bersalah, kami tidak pernah terlibat perbuatan yang tercelah itu, alhamdulillah dapat kita buktikan. Ya Allah. Lelah saya menghadapi semua ini. Saya sudah jelaskan dari awal bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan yang tercelah itu. Saya sudah sampaikan dengan berbagai cara, tapi rupanya memang kita harus maklum. Betapa sulitnya posisi kejaksaan pada situasi seperti sekarang ini, yang telah menetapkan kami sebagai tersangka, lalu kemudian di tengah jalan bukti-bukti yang menjadikan kami sebagai tersangka itu terbukti tidak benar, tapi karena desakan politik, desakan opini yang ada, sehingga posisi kejaksaan juga sulit untuk menghentikan kasus kami ini di tingkat kejaksaan. Walaupun kami yakin sesungguhnya persoalan kami ini tidaklah layak atau tidaklah pantas dibawa ke pengadilan, karena semuanya sudah terang benderang pada saat di kejaksaan. Tapi kita mengerti, kita maklum bagaimana sulitnya posisi kejaksaan di tengah-tengah opini yang terbentuk sekarang ini. Akhirnya dilimpahkan juga kami ke pengadilan, dan di pengadilan dari awal kami sudah mengundang semua pihak agar kiranya dapat mengikuti secara langsung setiap kali persidangan kami. Bahkan kami memohon kalau tidak keberatan, kiranya menyiarkan secara langsung setiap persidangan kami. Syukur kami mencatat, kami merekam seluruh persidangan, jalannya persidangan. Kurang lebih hampir 60 CD, kurang lebih hampir 6 kamera video kami siapkan untuk merekam jalannya persidangan. Tidak ada satu detik pun di dalam persidangan itu yang tidak terekam dengan baik. Alhamdulillah ternyata di dalam persidangan jelas terlihat bagaimana tuduhan bahwa ada kerugian negara di Provinsi Bengkulu ini tidak ada. Tidak benar, tidak ada kerugian negara
seperti yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu yang sengaja ingin mendiskreditkan kami. Tuduhan adanya keterlibatan kami, alhamdulillah terbukti tidak ada satupun yang dapat dipertanggungjawabkan isu itu. Tidak ada sedikit pun keterlibatan kami, dan itu semua terlihat dan tergambar di persidangan. Akhirnya keinginan kami untuk mencari keadilan itu kami dapatkan di pengadilan. Seharusnya kami diadili di Bengkulu, tapi atas permintaan mahasiswa, LSM, dan orang-orang tertentu, kalau diadili di Bengkulu, jangan-jangan pengadilannya tidak fair. Akhirnya dipindahkan ke Jakarta. Kami nurut saja, ayo kemana saja kami ikut, karena kami yakin kami tidak bersalah. Sekarang sudah diadili di Jakarta, terus apa lagi? Sudah lelah kami menghadapi semua ini, sudah lelah kami menghadapi segala tuduhan-tuduhan ini. Syukur alhamdulillah atas seluruh doa masyarakat Bengkulu, semuanya sudah terjawab bahwa tuduhan itu adalah tidak benar. Sekali lagi, tidak ada dendam sedikit pun dari saya, dari kami, kepada semua pihak yang telah merekayasa, yang telah memfitnah, yang telah memutarbalikkan fakta, yang membuat saya harus berpisah dengan anak-anak yatim kami sekian lama karena harus menghadapi persidangan di Jakarta. Persoalan belum selesai, saya harus menghadapi dan harus meminta doa. Mudah-mudahan saya segera dapat diaktifkan kembali menjadi gubernur aktif di provinsi ini. Semua kita serahkan kepada mekanisme yang ada dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu saya berdoa karena saya tidak punya jalan lain kecuali hanya berdoa. Saya yakin adalah hak Allah untuk membalas semua kezaliman yang telah saya terima, dan adalah hak Allah juga untuk mengampuni kezaliman yang telah diberikan kepada saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih banyak seluruh masyarakat Bengkulu. Saya mohon maaf, saya harus melanjutkan perjalanan saya hari ini. Saya ingin berziarah ke makam kakek saya di makam Sentot, lalu kemudian melanjutkan perjalanan saya ke makam orang tua saya di selatan. Terima kasih banyak atas segala support. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya sengaja selama ini diam karena saya ingin melihat dengan jelas, saya ingin konsentrasi menghadapi persidangan saya. Saya tidak punya persiapan apa-apa karena semua di persidangan sudah jelas, sangat-sangat jelas, rekamannya jelas, dan tidak ada satupun yang ditutup-tutupi, terekam dengan baik, orang-orang juga melihat dengan baik. Kalau ditanya apa persiapan saya tidak punya persiapan apa-apa kecuali saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Persidangan dengan baik, seluruh saksi dan bukti sudah uang negara yang tidak benar, itu adalah fitnah dan itu adalah bohong. Saya tidak akan berusaha dan berupaya apa-apa karena menurut saya yang penting bagi saya adalah saya ingin membuktikan kepada seluruh masyarakat Bengkulu, kepada anak-anak saya, kepada keluarga-keluarga saya, dan kepada seluruh kepala dinas saya bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela seperti yang dituduhkan kepada saya selama ini. Itu saja yang penting saya ingatkan. Ya, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.